Bagaimana jika ijazah ditahan perusahaan? Salam Buruh Merdeka. Hari ini kita akan membahas salah satu isu yang hangat diperbincangkan di media sosial terkait dengan pekerja, yakni terkait penahanan ijazah oleh pemberi kerja atau perusahaan. Baru-baru ini, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia melakukan sidak di mana-mana di berbagai daerah terkait dengan banyaknya oknum yang kemudian melakukan penahanan ijazah terhadap pemberi kerja. Umumnya, pemberi kerja atau pengusaha selalu beranggapan bahwa penahanan ijazah adalah bagian dari safety perusahaan atau pengamanan perusahaan terhadap beberapa jenis pekerja yang kemudian berdampak atau berpotensi berdampak langsung terhadap kerugian perusahaan. Seperti teman-teman sales yang kemudian memegang uang setiap hari melakukan penagihan sehingga berpotensi digelapkan dan lain-lain. Sehingga beberapa alasan pengusaha termasuk beberapa jenis pekerjaan yang kemudian mewajibkan pekerja itu menahan ijazah. Tetapi kami dari Buruh Merdeka tentu akan membantah hal tersebut sebab pada faktanya memang di beberapa jenis pekerjaan itu memang ada potensi penggelapan atau perbuatan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja terhadap aset perusahaan secara langsung. Seperti misalnya ketika bawa mobil, jangan sampai mobilnya dibawa kabur, bawa barangnya dijual ke sana kemari sehingga perlu ijazahnya ditahan. Termasuk seperti contohnya tadi sales yang kemudian menjual ada tagihan dan lain-lain yang tidak disetor ke perusahaan tapi malah dibawa kabur. Bantahan dari kami adalah ya jangan berusaha. Konsekuensi memang berbisnis atau berusaha adalah adanya kerugian, termasuk misalnya kerugian di luar dugaan seperti karyawan melarikan uang perusahaan, seperti kebakaran, banjir, bencana alam dan lain-lain. Itu adalah bagian dari potensi kerugian setiap orang yang berbisnis. Yang menjadi miris adalah ketika perusahaan memproteksi diri melalui buruh dengan melakukan penahanan ijazah agar aset perusahaan aman, tetapi di sisi lain perusahaan tidak memproteksi kesejahteraan buruh. Ketika perusahaan berkembang, maju dan memiliki omset yang besar, itu tidak berbanding lurus dengan upaya pengusaha untuk memberikan kesejahteraan yang layak. Seperti pemberian bonus, insentif, dan lain-lain. Jangankan hal tersebut, hal-hal dasar ketenaga kerjaan atau hal-hal dasar hak buruh saja diduga masih banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha itu. Seperti misalnya diduga perusahaan melakukan pembayaran upah di bawah upah minimum, tidak mendaftarkan pekerjaannya menjadi pekerja atau peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, tidak memberikan cuti, tidak memberikan safety atau K3 yang layak kepada pekerjaannya. Ini kemudian menjadi persoalan. Kenapa? Karena perusahaan hanya memproteksi diri agar tidak rugi dan menjaga aset perusahaan. Tetapi di sisi lain, ketika perusahaan mengalami kemajuan, ketika perusahaan mengalami perkembangan atau tumbuh lebih baik, omset dari tahun ke tahun, itu mereka abai terhadap kualitas kesejahteraan buruh. Makanya dari sisi tersebut sebenarnya sudah sangat layak buruh itu tidak ditahan ijazahnya. Soal menjaga aset, saya rasa ada yang memang mengurus soal dugaan atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan siapapun itu, mau pekerja, mau pengusaha, dan siapapun yang melakukan dugaan tindak pidana pasti kemudian bisa diproses secara hukum.
tentu ada jalur yang bisa dilakukan oleh pengusaha. Saya rasa justru pengusaha lebih mudah mengakses hukum dibanding pekerja yang notabene tidak memiliki kekuatan finansial, tidak memiliki jaringan yang bagus sehingga bisa memudahkan ketika mereka melakukan upaya-upaya pelaporan. Olehnya itu, alasan tadi itu sudah sangat layak. Yang kedua, memang secara kemanusiaan, dokumen ijazah ini adalah milik pribadi, dokumen administratif personal yang seharusnya itu konfidensial, yang seharusnya itu rahasia dan hanya bisa digunakan seizin dan sepengetahuan pemiliknya, sehingga tidak layak dan menurut kami yaitu menurunkan harkat dan martabat sebagai seorang manusia, khususnya sebagai pekerja. Dan ke depan, karena negara hanya menerbitkan yang namanya SE yang tidak memiliki konsekuensi hukum apapun terhadap mereka yang tidak mendengar atau tidak menjalankan SE, kami berharap ke depan di dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru itu dimuat terkait dengan larangan penahanan ijazah secara eksplisit, termasuk konsekuensi hukum apa yang akan dialami jika pemberi kerja melakukan tersebut. Tetapi di beberapa informasi yang kami terima, alhamdulillah banyak juga pengusaha yang kemudian secara sukarela pasca terbitnya SE Menaker tersebut itu membagikan ijazah yang selama ini ditahan. Toh terbukti perusahaan aman-aman saja berpuluh-puluh tahun dengan menahan ijazah, dengan tidak juga itu hal yang sama terjadi dimanapun, jadi tidak menjadi alasan bahwa penahanan ijazah itu menjadi sebuah instrumen khusus untuk menjaga aset perusahaan. Dan yang terakhir, jika teman-teman sampai hari ini kawan-kawan buruh merdeka yang kemudian masih bekerja terus ijazahnya masih ditahan, kami dari tim buruh merdeka akan mencoba membantu memfasilitasi agar penahanan ijazah tersebut bisa tidak dilakukan dengan cara silakan teman-teman chat kami, nanti akan kami informasikan dan teruskan kepada pihak terkait, khususnya Kementerian Tenaga Kerja, baik melalui link maupun jaringan yang kita miliki, ataupun teman-teman dapat langsung mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, khususnya di bidang pengawasan di provinsi masing-masing, untuk melaporkan dugaan penahanan ijazah tersebut. Soal apakah teman-teman bisa mengambil atau tidak, nanti kita akan lihat di kemudian seperti apa permasalahannya, karena ada juga ijazah ditahan sampai karena pekerja melakukan perbuatan penggelapan dan lain-lain, sehingga perusahaan menganggap bahwa selama barang yang digelapkan tersebut tidak dikembalikan maka ijazahnya akan ditahan. Mungkin itu saja, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam buruh merdeka.